Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Al-Fatihah. Warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sama-sama penghormatan dan cinta kasih kita tinggi-tingginya kepada murabbi arwahina sebagai pembimbing rohani kita, rohani kami, agar supaya bisa bermakrifat pada Allah. Alhamdulillah Syekh Abdul Al-Walidi usuli wa riwayat. Kemudian penghormatan juga kepada dewan-dewan guru Abu Muslim yang teristimewa kepada Bapak Imam, Bapak Ketua DPR Penawar, Pak Rusli, Pak Rusli yang telah dapat bersama-sama menyaksikan masjid yang mubarak ini. Kami dari Majelis Pergajian Tauhid Tasawuf tadi telah diperkenalkan. Bersama kami ada beberapa ketua atau yang disebut dengan Wali Nangro sebagai motor penggerak dalam pergajian Tauhid Tasawuf di daerah tempat masing-masing. Ada yang dari Mitra Minahasa Tenggara, Iban, ada yang dari Minahasa Utara, Bapak Jafar, dan ada dari Manado itu sendiri yaitu Bapak Ridwan BU dan seluruh jamaah yang bersama kami. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tujuan kami datang kemari pertama adalah bersilaturahmi supaya bisa kembali hubungan yang baik, bisa saling kenal mengenal, dan mudah-mudahan bisa saling membantu, dan terutama sekali bagaimana agar supaya agama yang selama ini kita yakini, kita imani, bagaimana supaya bisa mencerahi atau dapat menjadi pegangan kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, agar kita kembali pada agama kita. Tentunya agama seperti tadi dijelaskan tidak terlepas daripada rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman sudah sering kita anak-anak tahu tentang rukun iman, yaitu percaya Allah, malaikat, Rasulullah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan qadar baik dan buruk adalah merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua kita yakini, kita iktikadkan dalam hati kita. Jadi kita tidak ragu, kita percaya.
akan keberadaan Allah dan segala rukun iman yang 6. Begitu juga sebaliknya rukun Islam, mulai dari anak-anak hingga sampai orang dewasa pun paling memahami atau tahu tentang rukun Islam. Percaya bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, dirikan salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan haji di Baitullah. Ini dimaksud dengan rukun Islam. Tetapi tentunya kami dalam majelis pengkajian dan tasawuf itu tetap dipelajari, itu tetap kita amalkan. Tetapi penekanan dalam tasawuf dan kesufian ini adalah lebih kepada ihsan. Seperti tadi telah kita dengarkan bersama dari Abu Habaib Al-Fadli menjelaskan tentang masalah ihsan itu ada 2 rukunnya, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi rukun pertama ka'annaka, artinya musyahadah. Musyahadah kalau dalam bahasa kita menyaksikan. Jadi hati-hati makna menyaksikan Allah itu tidak sama maknanya dengan ungkapan atau bahasa kita yang sehari-hari kita gunakan, yaitu kata menyaksikan. Itu kata menyaksikan dalam makna ihsan itu berbeda. Yang kedua, rukun yang kedua adalah wa illam takun tara fa innahu yara, yaitu muraqabah. Muraqabah artinya senantiasa hatinya terpaut pada Allah, keringan hatinya, ingatan hatinya, kemauan hatinya itu senantiasa selalu berada pada Allah atau terpaut pada Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan muraqabah. Nah, dari 2 rukun inilah maka muncul istilah ulama menganamakan dengan istilah tasawuf muraqabah, dan kesufian itulah musyahadah. Jadi tasawuf dan kesufian itu adalah bahagian daripada suatu ilmu yang membicarakan tentang ihsan. Jadi tasawuf yang dimaksud di sini adalah muraqabah, atau tasawuf yang dimaksudkan adalah hatinya senantiasa selalu berada di hadapan Allah, di hadrat ilahi. Dan ini nama yang sering kita bacakan di dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Saya hadapkan wajah, artinya hatiku, kepada pencipta langit dan bumi. Artinya keterpautan atau kemauan atau ingatan hati itu senantiasa selalu pada Allah. Ini yang dimaksud dengan tasawuf. Nah, cuma tasawuf ini karena tidak mungkin bagi kita dapat mengingat Allah yang sebenarnya di dalam hati kita. Tidak mungkin kemauan hati kita selalu pada Allah kalau sifat dari diri kita atau kemauan dari diri kita lebih banyak tertuju kepada selain Allah. Jadi kalau hati kita ini banyak kemauan kepada selain Allah, ke kebun, ke laut umpamanya, maka sifat yang ada pada hati kita, atau dengan makna dari bahwa hati ini tidak akan dapat hadir ingatannya, kemauannya pada Allah kalau kemauan hati kita ini lebih banyak pada selain Allah. Maka muncullah pembicaraan di dalam tasawuf yang dibahasakan dengan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tercela, dan sifat-sifat yang terpuji. Sifat yang tercela karena kemauan hati kita bukan pada Allah. Jadi kalau hati kita ini tidak tertuju pada Allah, maka akan menimbulkan sifat yang jelek. Kenapa kita antar sesama umat Islam umpamanya saling dengki, iri, takabur, ujub, saling menyalahkan
satu sama lain, mengklaim masing-masing. Itu karena kenapa? Karena lalai kita, karena hati kita tidak tertuju pada Allah. Sehingga karena hati tidak tertuju pada Allah, maka akan terlihat kekurangan orang lain. Kalau sudah terlihat kekurangan orang lain, maka memunculkan cerita yang jelek-jelek. Lihat buat begini. Ataupun ada terlihat kebaikan orang lain, tetapi kebaikan orang lain yang terlihat itu apabila hati kita lalai pada Allah, terlihat kebaikan, baik kebaikan itu pada orang ataupun kebaikan pada diri kita, itu akan menimbulkan kesombongan, ujub, riak sakamu. Makanya orang yang punya kelebihan, apa saja kelebihan yang dia miliki, kalau hatinya lalai pada Allah, maka kelebihan-kelebihan yang ada, baik kelebihan ilmunya kan, atau amalnya, atau hartanya, pangkat dan segala macam, tapi kalau hatinya tidak terpaut pada Allah, maka kelebihan-kelebihan yang ada padanya itu akan membuat dia terhijab dengan Allah. Kenapa? Karena menimbulkan sifat-sifat yang jelek. Orang yang dekat dengan Allah berarti harus bersih dia daripada sifat-sifat yang jelek. Tidak ada cinta dunia. Dan ketahuilah, cinta dunia, iri hati, dengki, ujub, takabur itu tidak bisa hilang dengan kita mengaji. Kita mengaji seluruh kitab-kitab tentang masalah iri dengki. Oh, kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki pada orang, kan? Tetapi kalau cuma sekedar mengaji, itu tidak akan bisa terhapus, tidak bisa hilang sifat yang jelek pada diri. Maka oleh karena itulah kita perlu bertasawuf artinya menghadapkan hati ingatan kita, kemauan hati itu pada Allah. Itu yang dimaksud dengan tasawuf. Jadi tasawuf sekali lagi, kemauan hatinya senantiasa selalu pada Allah. Oleh karena bagaimana agar supaya hati ini bisa terpaut pada Allah, sehingga seluruh ulama ahli tarik itu mensyaratkan syarat atau rukun utama di dalam membangun dan memperbaiki hatinya agar supaya terpaut selalu pada Allah, maka rukun utama adalah dengan jalan berzikir. Makanya muncullah metode-metode zikir dari seluruh ahli tariqah. Artinya demi tujuannya berzikir tersebut supaya hatinya itu tidak lalai pada orang ini. Dia kalau lalai, sekali lagi, kalau lalai hati ini, maka was-was syaitan masuk, bisikan-bisikan syaitan itu akan masuk, hawa nafsu akan menguasai diri, sehingga ini akan membuat kita kenapa ini tidak dapat bersama-sama, tidak dapat berkasih sayang. Padahal Islam itu dijunjung tinggi di samping perintah, menjunjung tinggi perintah, kita juga menjunjung tinggi tentang akhlakul karimah. Bagaimana supaya kita senantiasa sabar, syukur, redha, senantiasa selalu kita tahan melihat hak orang lain, melupakan hak dirinya, selalu memberikan yang baik-baik. Itu akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Tapi akhlak itu kalau cuma sekedar cerita tanpa dilalui dengan berzikir pada Allah, maka akhlak itu tidak akan muncul pada pribadi kita masing-masing. Dan pada akhirnya kalau akhlak kita jelek, maka hubungan antara kita sesama, apalagi dengan Allah, juga akan rusak. Sebenarnya untuk supaya bisa terjalin hubungan yang baik, bukan juga dengan sesama umat Islam, dengan seluruh makhluk-makhluk, Allah perintahkan untuk supaya kita senantiasa bihabli minallah wa habli minan nas. Berarti manusia, siapa saja manusia, berarti senantiasa selalu kita dapat berhubungan baik. Duribat alaihim dhillah. Kalau tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan, kesusahan, dan berbagai macam musibah akibat daripada
tidak menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, dengan manusia maupun dengan Allah. Jadi ibu sekalian, jemaah sekalian, bagi orang India sebenarnya bukan tidak tahu tentang ilmu, ya kan? Orang hampir semua tahu mana yang harus orang lakukan, mana yang haram, mana yang wajib orang lakukan, bagaimana hubungan itu supaya bagus. Mungkin bagi orang semua pun sudah tahu, tetapi kalau tetangga, pengusaha orang di tetangga karena masalah kecil saja, nah sudah mulai terpisah hubungan. Padahal harusnya kita umat Islam, apapun kesalahan orang lain, senantiasa selalu kata maaf itu lebih dahulu, dengan pengertian senantiasa selalu kita membuka pintu kemaafan selebar-lebarnya bagi orang yang melakukan kezaliman pada diri kita sendiri, karena memang itu akhlak yang disuruh, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Tapi sekali lagi ini cuma sekedar cerita buat orang. Kalau sekali lagi kalau hati ini lupa pada Allah, maka hubungan tidak akan pernah baik kita antar sesama maupun dengan Allah. Ibadah akan rusak. Coba lihat, salat umpamanya, kalau hati lupa pada Allah, maka otomatis rusak salat. Walaupun umpamanya sujudnya benar, tetapi karena hatinya tidak terpaut pada Allah, maka akan memunculkan tadi seolah-olah dirinya yang ahli surga, orang lain neraka. Nah itu karena akibat melihat bahwa dirinya sudah telah melakukan ibadah, dia lupakan ibadah yang dia lakukan ini adalah merupakan pemberian Allah. Kenapa dia lupa? Itulah karena hatinya lalai pada Allah. Makanya kami dari Majelis Dakwah Tasawuf ini menawarkan, artinya di samping Islam iman yang kita pahami, bagaimana agar supaya kita insaf dengan makna bertasawuf, yaitu senantiasa kita melatih hati kita untuk supaya senantiasa dapat berzikir pada Allah. Dan zikir hati, sebenarnya zikir hati ini tidak ada suara, tidak ada huruf. Cuma karena orang ini lalai, maka harus ada bantuan dengan lisan. Lidahnya harus berzikir la ilaha illallah, agar supaya dengan sendirinya mulai ikut terbang hati. Jadi dengan zikir lisan yang kita ucapkan, itu apabila kita dapat istiqamahkan, itu mulai tersentuh hati kita kepada Allah, dan pada akhirnya akan memunculkan tadi sifat-sifat yang baik. Kalau sifat yang baik sudah muncul pada hati kita, otomatis tindakan perbuatan kita juga akan baik. Tapi kalau sifat di hati jelek, walaupun mau dibungkus dengan apapun, tetap satu saat dia akan keluar yang jelek. Kita mau bungkus dengan kata-kata yang manis, umpamanya, tetapi kalau umpamanya batin kita rusak, kotor, berpenyakit, maka kata manis itu mungkin cuma 1 kali, 2 kali keluar, lama kelamaan dia akan membenci orang yang tidak suka. Nah inilah itu yang dimaksud dengan tasawuf. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah kesufian. Tasawuf dan kesufian. Orang yang apabila kalau hati kita ini telah bersih daripada sambutan, bersih daripada sifat yang jelek, bersih daripada kelalaian, senantiasa terpaut hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan limpahkan nur, cahaya Allah itu ke dalam hati kita. Ini kata-kata nur ini, itu istilah ketasawufan, kesufian. Maka oleh karena itu bertanyalah kepada orang sufi, apa itu arti nur? Jangan ditanyakan pada orang nelayan, kan begitu. Nah, jadi cahaya Allah itu artinya apa? Cahaya Allah itu penampakan atau penzahiran atau reaksi yang positif sebenarnya. Kalau bahasa kerennya berarti pengaruh yang positif pada diri kita. Itu yang dimaksud dengan nur Allah. Apa pengaruhnya? Kita ini dulunya tidak sholat umpamanya, maka sekarang sudah dapat melakukan sholat. Itu
namanya nur Allah. Cahaya Allah itu sudah berpengaruh pada tubuh kita, sehingga tubuh kita mudah melakukan ibadah. Atau pada hati kita ini tak boleh dapat dia orang bersalah, tak bisa lihat orang senang, susah, lihat orang susah, senang umpamanya. Itu kan berarti kejelekan yang ada pada diri. Orang yang mendapatkan nur Allah artinya kejelekannya itu berubah menjadi kebaikan. Itu yang dimaksud dengan nur cahaya Allah. Artinya pengaruh yang positif yang ada pada dirinya. Cuma dikatakan nur kenapa? Karena datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah namanya nur. Ya kan? Kalau sesuatu yang datang dari selain Allah, nar itu namanya. Selain Allah, nar, zulmah namanya. Sesuatu yang datang dari Allah, inilah yang dimaksudkan dengan nur. Jadi kita telah mendapatkan nur Allah. Bukan nur Allah itu cahaya yang dibahasakan dengan lampu atau matahari. Itu suatu istilah kesufian, ketasawufan, yaitu artinya apa? Pengaruh yang positif, atau dalam bahasa yang lebih spesifik lagi, tajalli Allah, penzahiran Allah pada diri kita. Kalau Allah telah nyata pada diri kita, berarti artinya apa? Perbuatan kita akan senantiasa taat pada Allah, hati kita senantiasa terpaut pada Allah, bahkan diri kita, nyawa kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan nur Allah, atau istilah nur Muhammad, cahaya Muhammad. Apa cahaya Muhammad? Berarti akhlaknya sifat yang baik atau akhlakul karimah itu telah menjadi kenyataan pada diri kita, dibahasakan dengan nur Muhammad atau cahaya asma dan sifat. Karena orang itu dapat berakhlak baik apabila kebesaran Allah, kasih sayang Allah itu melimpah ke dalam hati kita. Limpahan kebesaran dan kasih sayang Allah inilah namanya nur Muhammad. Apabila pandangan dan perhatian kita tidak lagi pada yang lain, hanya Allah, ini yang dimaksud dengan nur zat. Kalau tadi nur sifat. Jadi nur zat Allah itu telah nyata pada batin kita, sehingga hilang selain Allah. Artinya pandangan kita, perasaan kita, ingatan kita hanya Allah. Maka ibadah kita dapat khusyuk, hubungan kita dapat baik, karena ada nur Muhammad dan nur Allah. Ini yang dimaksud dengan nur Allah atau nur Muhammad. Sekali lagi, ulang lagi supaya jangan sampai kita tersalah dalam memahami. Karena ini istilah kata sahabat sufian, harus dirujukkan kembali kepada orang sufi, jangan pada orang lain. Sebab begini, sama seperti istilah orang kampung sini, apalah mengail, kan? Kalau mengail umpamanya bagi orang lain, dia bahasakan dengan bahasa yang berbeda. Mengail ke toko umpamanya berarti ambil barang di toko. Tapi kalau mengail dalam bahasa nelayan berarti ambil ikan. Nah, kalau kata mengail ini diletakkan pada orang gunung, maka berarti dia maknakan dengan mengambil barang atau mengambil pakaian. Tapi kalau mengail ini diartikan kepada nelayan berarti mengambil ini. Begitulah kata ungkapan daripada nur Muhammad atau nur Allah. Sekali lagi, nur Allah atau nur Muhammad artinya pengaruh yang positif yang ada pada diri kita. Apa positifnya? Kita bisa taat pada Allah, kita dapat berakhlak yang mulia, dan kita dapat menyaksikan keberadaan Allah. Apa makna menyaksikan keberadaan Allah? Artinya terlihat segala sesuatu dari Allah, tidak dari selain Allah. Karena kita telah yakin alam semesta dan diri kita, perbuatan kita dan segala yang kita temukan di
alam semesta ini itu dari Allah. Keyakinan sudah terdahulu pada kita. Nah, keyakinan itu menjadi kenyataan di dalam batin ini namanya nur Allah. Keyakinan yang telah nyata di dalam batin sehingga tidak terlihat yang kita yakini selain yang kita yakini. Berarti selain yang kita yakini, makhluk dan diri ini itu semuanya adalah alam yang ada hanya Allah. Inilah sebenarnya kekuatan umat Islam zaman dulu. Ya, kenapa para pejuang-pejuang kita dulu dengan bermodalkan bambu runcing umpamanya, bukan karena mereka kapal, bukan karena mereka mati kapal dan segala macam, tapi karena zahir dan batinnya ada Nur Muhammad dan Nur Allah. Apa artinya Nur Muhammad? Pengaruh yang positif pada tubuhnya dan pada nyawanya, dengan makna dia tidak berpisah dengan Allah, dia senantiasa berakhlak dengan akhlak Muhammad. Ini yang dimaksud dengan sekali lagi Nur Muhammad atau Nur Allah. Sebab sekarang ini kan banyak orang membicarakan tentang nur, tetapi sebenarnya dibahasakan seperti dengan bahasa kita cahaya. Nur itu bukan cahaya. Cuma kalau ditranslate dengan bahasa Indonesia, nur itu sama dengan cahaya. Tapi seperti tadi, cahaya dalam bahasa agama tidak sama cahaya dalam bahasa Indonesia. Mangail dalam bahasa gunung tidak sama dengan mangail dalam bahasa orang nelayan. Akan jauh perbedaan. Meskipun katanya sama, tapi maknanya berbeda. Inilah yang dimaksud di dalam makna ketasawufan kesucian. Orang yang apabila hatinya bersih, maka berarti kalau hati kita telah bersih, maka namanya orang yang hati bersih berarti ada nur atau telah mendapatkan nur Muhammad. Apa itu? Cinta, rindu. Ini adalah bahasa. Pengaruh orang yang bersih hatinya berarti dia berakhlak mulia. Selalu dia merasa rendah, tidak merasa hebat. Nah, merasa rendah, bukan sombong. Sebab Nur Muhammad itu pada diri kita membuat kita semakin rendah sebagai manusia, bahkan tidak terlihat keberadaan diri kita. Jadi kalau ada Nur Muhammad semakin hebat, itu berarti bukan Nur Muhammad yang ada, bukan Nur Muhammad yang istilahkan dalam ketasawufan, yaitu Nur Muhammad yang dalam bahasa yang lain berarti. Jadi itulah makanya kenapa harus kita bicarakan ini dan kenapa harus kita kita pahami ini, karena sekali lagi bahwa diri kita ini sebenarnya sudah beragama, sudah beriman kepada Allah. Tetapi kenapa cahaya Allah atau perasaan hati cinta Allah, cinta Rasul ini tidak tumbuh di dalam hati? Mengatakan cinta ya, tetapi cinta itu bukan kata-kata. Cinta itu adalah perasaan hati, dan perasaan hati dalam bahasa cinta itu setelah hatinya bersih dari yang lain. Apabila ingatan kita masih banyak kepada yang lain, kemauan pada yang lain, maka berarti cinta Allah itu belum bersemi di dalam hati. Inilah makanya perlu kita berzikir bersama-sama. Dan zikir itu karena kita ini orang yang banyak lalai, orang yang banyak ingatan ke dunia, orang yang banyak khatar-khatar, ya kan? Orang yang banyak lalai, banyak kebencian, banyak penyakit di dalam hati, maka obatnya tidak lain selain daripada berzikir. Dan zikir itu harus keras. Kenapa keras? Karena orang punya hati ini dianggap hati yang telah mati. Hati yang lupa pada Allah itu namanya hati yang mati. Masalul ladzina yadhkuruna wa la yadhkuruna Allah kamathalil hayy wal mayyit. Orang yang berzikir pada Allah sama dengan orang hidup. Orang yang tidak berzikir sama dengan orang mati. Orang mati saja sedangkan semua baterai belum tentu dia bangun. Ya, nah, begitulah isyaratnya. Karena kita ini orang yang tidur lah.
hati kita tidur, maka untuk membangunkan hati yang tidur tidak cukup dengan kata-kata yang pelan, tidak cukup dengan perbuatan yang lembut, harus dengan perkataan dan perbuatan yang keras. Makanya la illallah, supaya bangkit suasana hati, terbangun hati, sehingga dia menuju, teringat dia pada Allah. Tapi kalau la ilaha illallah, bisa tasawuf aja. Kenapa begitu? Jadi zikir tauhid tasawuf atau zikir ratib 1000 yang akan nanti kita amalkan itu zikir keras. Dan itu sebenarnya kalau kita keluar Pak Rusin sering jaulan, sering urus tempat-tempat yang lain di Kebuzairan sana, di Munisut sana, itu kalau mereka berzikir sebenarnya ada mereka punya amalan tarikat Naqsyabandi, itu zikirnya kan zikirnya keras. Nah, cuma mungkin di sini mungkin karena